Mulai ya, guys. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai mini research tentang pengaruh ad resistance dan ad fatigue dalam iklan Cimory di X terhadap minat beli untuk memenuhi tugas mata kuliah periklanan kreatif. Boleh di next. Berikut anggota kelompoknya, ada Bella Inces Rizky dengan NIM 2210411050, ada Siti Naira Vega Rinjani dengan NIM 2210411064, ada Eurolia Khairunisa dengan NIM 2210411118, ada Farah Nurfadila dengan NIM 2210411165, ada Rahma Aprilia dengan NIM 2210411173, dan yang terakhir ada Amalita Juwita Agriani dengan NIM 2210411174. Boleh di next. Berikutnya ada latar belakang. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan di era digital yang semakin kompleks ini. Meningkatnya penggunaan periklanan digital sebagai taktik pemasaran adalah salah satunya perubahan hal yang terpenting. Berbagai cara, terutama dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform iklan, yang biasa digunakan oleh para pelaku usaha ini untuk menarik perhatian calon konsumen. Namun, seiring berjalannya waktu ini, semakin banyak juga iklan yang ditayangkan ini menimbulkan banyaknya fenomena yang disebut advertising resistance dan ad fatigue. Oke, selanjutnya ada ads resistant dan ads fatigue. Jadi ads resistant sendiri adalah yang berkaitan dengan sikap atau reaksi negatif konsumen terhadap iklan tertentu karena alasan-alasan seperti ketidakpercayaan atau relevansi. Jadi konsumen juga bisa menolak atau mengabaikan iklan. Nah, sedangkan kalau ads fatigue sendiri adalah kondisi kelelahan atau kebosanan yang dialami konsumen akibat terlalu banyaknya iklan yang mereka temui, yang mengakibatkan penurunan responsivitas terhadap semua iklan. Kami mengambil contoh iklan Cimory di X yang dulunya Twitter. Jadi ini merupakan salah satu iklan yang lebih agresif saat ini. Dan Cimory sendiri adalah sebuah perusahaan yang terkenal dengan susu dan yogurtnya yang menggunakan buzzer sebagai teknik marketingnya di X. Ini kami mengambil beberapa akun yang memposting tentang Cimory. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian yang kita pilih. Jadi dari penjelasan-penjelasan barusan tadi, kami mengonduksikan sebuah penelitian kecil dengan ads resistance sebagai variabel X1 dan ads fatigue sebagai variabel X2 dengan minat beli sebagai variabel Y-nya. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, kami menyebarkan kuesioner ini dengan secara online. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah semua pengguna Twitter di Indonesia yang aktif menggunakan platform Twitter dan terpapar iklan Cimory. Sedangkan sampel ini kita menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, di mana menurut Sugiono ini adalah proses pemilihan jumlah sampel yang diteliti dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria ini termasuk orang yang berusia 18 hingga 30 tahun, pernah menggunakan aplikasi X, dan pernah terpapar iklan Cimory sebanyak minimal 2 kali di aplikasi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya kita ada tabel dari hasil kuesioner yang kita dapatkan dari batasan responden yang berumur 18 hingga 30 tahun. Kita mengetahui bahwa sebagian besar responden berusia 20 tahun dengan jumlah persentase 37,4% atau sebanyak 18 orang dari 50 responden. Boleh di next. Selanjutnya ada beberapa hipotesis, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara X1 dan Y, H1 terdapat pengaruh signifikan antara X1 dan Y, H02 tidak terdapat pengaruh signifikan antara X2 dan Y, H2 terdapat pengaruh signifikan antara X2 dan Y, H03 tidak terdapat pengaruh signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y, dan H3 terdapat pengaruh signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya, dari hasil uji T variabel X1 terhadap Y,
dapat hasil yaitu menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh edge resisten X1 terhadap minat beli Y adalah 0,766 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung yaitu 0,301 lebih kecil dari nilai T tabel 2,011 sehingga HO diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh edge resisten terhadap minat beli Cimory secara signifikan. Selanjutnya ada uji T variabel X2 terhadap Y. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh edge fatigue terhadap minat beli adalah 0,784 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,324 lebih kecil dari nilai T tabel 2,011 sehingga HO2 diterima dan H2 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh edge fatigue terhadap minat beli Cimory secara signifikan. Selanjutnya ada uji F variabel X1 dan X2 terhadap Y. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi edge resistance dan edge fatigue terhadap minat beli adalah sebesar 0,023 lebih besar dari 0,05. Dengan nilai F hitung 3,393 lebih besar dari nilai F tabel 3,19 sehingga dapat dibuktikan bahwa HO3 diterima dan H3 ditolak dan artinya tidak terdapat pengaruh edge resistance dan edge fatigue terhadap minat beli Cimory. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, iklan merupakan salah satu alat penting dalam pemasaran untuk meningkatkan brand awareness dan mendorong penjualan. Namun seringkali konsumen merasa jenuh dan bosan dengan iklan yang berlebihan dan tidak relevan. Hal ini dapat menimbulkan dua fenomena, yaitu advertising resistance dan edge fatigue. Advertising resistant ini adalah sebuah fenomena di mana konsumen secara sadar menolak atau mengabaikan iklan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti iklan yang mengganggu, tidak relevan, atau tidak informatif. Sedangkan edge fatigue adalah sebuah fenomena di mana konsumen merasa bosan dan jenuh dengan iklan yang sama yang dilihat berulang kali. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh advertising resistant dan edge fatigue terhadap minat beli konsumen menunjukkan bahwa advertising resisten dan edge fatigue tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang terpapar iklan Cimory DX tidak menunjukkan perbedaan minat beli yang signifikan dibandingkan dengan konsumen yang tidak terpapar iklan tersebut. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.